Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitsa di Klinik Jenius YouTube channel. Oke, di video sebelumnya kakak udah menjelaskan ya terkait zat makanan gitu ya pada sistem pencernaan ini. Pada video kali ini kakak akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya ya terkait zat makanan. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai uji kandungan makanan. Nah, kita harus tujuan dari mempelajari ini tuh kita untuk mengetahui kandungan makanan tersebut itu terdapat zat makanan apa gitu ya. Apakah terdapat karbohidrat, terdapat protein, ataupun terdapat lemak seperti itu ya. Oke, langsung saja. Uji zat makanan. Yang pertama itu kita mulai di uji pertama ya. Uji yang pertama itu kita sebut dengan uji Benedik. Apa itu uji Benedik? Nah, jadi uji zat makanan itu dinamakan sesuai dengan nama reagennya atau nama larutan yang digunakan untuk menguji ya. Nah, di sini ada uji Benedict atau alternatif lainnya itu bisa menggunakan larutan Fehling ya. Jadi menggunakan larutan Benedict atau Fehling. Fehling A atau B gitu ya, Fehling A B. Nah, uji Benedict atau uji Fehling ini ya bertujuan untuk mengetahui kandungan suatu zat makanan gitu ya. Zat makanan apa yang ingin kita ketahui melalui uji Fehling ini? Oke, zat makanan yang akan kita ketahui ya. Jadi uji Fehling ini bertujuan untuk mengetahui kandungan. Kandungan apa? Kandungan dari kandungan dari zat glukosa ya, glukosa pada makanan gitu ya. Jadi makanan yang kita makan ini apakah terkandung glukosa di dalamnya ya? Nah, Benedict ini hanya positif jika dalam makanan tersebut itu memang terdapat glukosa gitu ya, bukan berarti glukosa yang bergabung dengan glukosa lain atau disakarida gitu. Jadi hanya mengecek gitu atau mengetahui kadar atau kandungan dari monosakaridanya saja gitu ya. Kalau misalkan glukosanya itu berikatan dengan glukosa lain membentuk disakarida, pada uji Benedict ini tidak akan terdeteksi gitu ya. Jadi hanya mendeteksi glukosa tunggal saja seperti itu ya. Nah, uji Benedict ini dia punya indikatornya ya. Indikator ketika dia positif, ketika suatu makanan itu positif mengandung kadar glukosa, indikatornya apa? Benedict ini mulanya itu warnanya biru ya, biru muda gitu ya. Nah, ketika dia mengandung glukosa di dalamnya, dia perlahan-lahan akan berubah. Dari biru, jika kadar glukosanya itu rendah, dia akan berubah menjadi warna hijau gitu ya. Ya, berubah jadi warna hijau. Jadi ada kadarnya ya. Kemudian setelah kalau misalkan dia lebih tinggi lagi kadarnya, dia akan berubah menjadi warna kuning. Jadi dia bertahap semakin banyak kadarnya, warnanya akan semakin pekat. Dari kuning dia akan berubah menjadi warna oranye kalau kadarnya itu lebih tinggi gitu ya. Nah, dari oranye dia akan berubah menjadi warna merah bata. Nah, kalau warnanya udah merah bata berarti kandungannya itu udah tinggi ya. Kandungan dari glukosanya, kandungan glukosanya tinggi, warnanya jadi merah bata. Oke, kemudian di sini kita lihat ya untuk uji glukosa ini. Nah, di sini ada yang pertama, itu tuh kita siapkan dulu ya, apa namanya? Kita siapkan dulu si tabung reaksi. Tabung reaksi kita siapkan, terus kita masukkan dulu ya 2 mili Benedict di dalamnya ya. Kita masukkan 2 mili reagen Benedict ke dalam tabung reaksi ini gitu. Jadi warnanya itu biru ya. Kemudian kita tuh teteskan makanan yang akan kita cek. Misalkan di sini kita teteskan 7 tetes karbohidrat gitu ya menggunakan pipet. Nah, lalu setelah kita masukkan karbohidrat ke dalamnya gitu ya, kita panaskan. Kita panaskan campuran dari Benedict dan juga karbohidrat yang kita cek gitu ya. Kita panaskan 2 sampai 5 menit. Ketika warnanya berubah yang awalnya biru menjadi warna merah bata, berarti mengindikasikan bahwa makanan tersebut itu mengandung glukosa gitu ya.
Tapi tidak semua karbohidrat ya, karena karbohidrat itu kan ada yang bentuk kompleksnya, ada yang bentuk polisakaridanya. Ketika suatu makanan itu bentuknya itu masih polisakarida, itu tidak akan positif jika kita uji dengan Benedict. Tapi ketika suatu makanan itu sudah mengandung glukosa tunggal, itu tuh dia bisa positif ya. Nah, di sini ada indikatornya ya. Jadi mulai dari yang lemah gitu ya. Ini tidak ada sama sekali ya, warnanya tidak berubah jadi biru saja. Kemudian ini lemah ya dari hijau ke kuning, kuning ke oranye sampai yang tinggi itu warnanya merah bata. Itu untuk uji Benedict. Oke, selanjutnya selanjutnya itu ada uji yang kedua ya. Yang kedua itu ada uji apa? Ada uji Lugol ya. Uji Benedik itu tadi kan untuk mengetahui kadar glukosa ya. Kalau uji Lugol, nah ini punya alternatifnya selain Lugol itu ada iodin ya. Uji Lugol atau uji iodin. Nah, Lugol atau iodin ini kita gunakan untuk apa? Untuk mengecek atau untuk mengetahui apa yang mau kita ketahui, kadar apa. Ya, di sini kita untuk mengetahui ya, kadar atau kandungan ya, kandungan kandungan apa yang mau kita ketahui? Karbohidrat atau karbohidratnya berupa amilum. Jadi kita mau ngecek amilum, gitu ya. Kita mau ngecek kadar amilum di dalamnya, ya, polisakarida. Polisakaridanya hanya amilum saja ya yang kita cek untuk uji Lugol ini. Nah, indikator uji Lugol ya, ketika makanan tersebut mengandung karbohidrat berupa amilum, gitu ya. Itu dia yang mulanya, jadi warna lugol itu juga awalnya, warna lugol itu dia awalnya coklat ya, coklat, coklat keorenan gitu ya. Awalnya itu dia berwarna coklat. Nah, lugol ini nih yang paling umum ya bisa kita temukan itu di betadin. Ya, iodin itu betadin ya. Jadi kalau misalkan adik-adik mau DIY di rumah mau ngecek nih makanan aku ada kandungan amilumnya nggak ya gitu ya. Mau ngecek bisa menggunakan betadin yang ada di rumah ya. Betadin itu kan dia warnanya coklat ya, coklat-coklat kekuningan. Nah, ketika dia positif mengandung glukosa di dalamnya gitu ya. Ketika dia positif mengandung glukosa mengandung amilum, warna coklat ini akan berubah menjadi biru kehitaman gitu ya. Dia menjadi biru kehitaman. Nah, semakin pekat dia akan semakin gelap warnanya. Semakin gelap itu berarti menandakan bahwa kandungan amilum dalam satu makanan tersebut itu tinggi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini uji Lugol atau uji iodin. Di sini kita menggunakan plat tetes ya. Jadi kita menggunakan plat tetes. Di sini ada beberapa pengujian, beberapa cairan makanan gitu ya yang kita teteskan di dalam plat tetes ini A B C D E F G A B C D E K gitu ya. Nah, K ini itu tuh adalah iodin murni ya, jadi tanpa campuran. Ini warna iodin murni buat pembanding gitu ya. Kemudian kita teteskan semuanya makanan di sini, lalu kita teteskan 2 tetes lugol atau iodin gitu ya. 2 tetes lugol atau iodin ke dalam masing-masing lubang dari plat tetes. Ternyata setelah kita teteskan, A, B, dan C itu berubah warnanya. Yang awalnya dia warnanya seperti ini ya, coklat orenan gitu ya, dia berubah menjadi warna yang ini pertama biru kehitaman, ini coklat, dan ini merah. Nah, biru kehitaman ini dia tuh menunjukkan bahwa kadarnya itu tinggi ya, kadarnya tinggi, paling tinggi itu yang A. Kemudian yang C ini kadar yang di bawah biru kehitaman, tinggi juga tapi tidak setinggi yang A. Dan yang B ini kadarnya yang paling rendah gitu ya, kadar amilum yang paling rendah. Jadi kalau kita urutkan dia dari A, C ke D berdasarkan tingkat kadar dari amilumnya. A itu paling tinggi, C itu yang kedua, dan B, mohon maaf, B itu yang paling rendah. Oke? Kemudian, di sini ternyata untuk larutan DE dan K itu tuh dia, D dan E gitu ya, dia tuh bereaksi negatif. Berarti tandanya makanan yang ada di dalam sini itu tidak ada kandungan amilumnya ya. Tidak ada amilumnya di dalamnya. Oke, sampai sini paham? Nah, ini yang untuk uji Lugol ya. Oke, selanjutnya kita next pembahasan kita ya.
Di sini kita akan uji yang ketiga gitu ya, setelah tadi uji Lugol dan juga uji Benedik. Yang ketiga di sini ada uji Biuret. Apa itu uji Biuret? Ya, uji Biuret. Buat apa sih uji Biuret ini? Nah, uji Biuret ini bertujuan untuk mengetahui kadar apa? Kadar ya, nah, untuk mengetahui kadar atau kandungan dari protein. Kandungan protein ya. Jadi kita untuk mengetahui kandungan protein dari suatu makanan dengan menguji biuret. Apakah makanan tersebut itu terdapat protein atau tidak gitu ya. Itu dengan uji biuret. Nah, uji biuret ini indikatornya. Jadi mulanya larutan biuret itu dia warnanya biru juga ya. Cuma birunya tuh lebih gelap dibandingkan Benedict gitu ya. Awalnya itu warnanya biru. Nah, ketika larutan tersebut mengandung, maksudnya ketika makanan yang kita uji itu mengandung protein, larutan tadi yang warnanya biru akan berubah menjadi warna ungu. Nah, ungu ini menandakan bahwa makanan tersebut positif protein gitu ya. Di dalamnya itu terdapat kandungan proteinnya. Nah, oke, kita lihat di sini ya, ada suatu tabung reaksi yang mana kita masukkan protein di dalamnya sebanyak 2 mili ya untuk menguji apakah positif gitu ya. Lalu protein ini kita tambahkan 2 mili NaOH dan 5 tetes CuSO4. Nah, ini tuh merupakan larutan larutan biuret ya. Larutan biuret. Jadi biuret itu campuran dari NaOH dan CuSO4. Nah, ketika kita masukkan dan ternyata larutan ini berubah menjadi warna ungu ya. Dia berubah menjadi ungu menandakan bahwa larutan tersebut atau protein tersebut positif mengandung protein. Seperti itu ya. Jadi ini untuk uji bioret. Oke, selanjutnya selanjutnya itu ada yang terakhir, yang keempat itu ada uji Sudan 3. Nah, uji Sudan 3 itu adalah uji untuk mengetahui apa gitu ya, kita dengan menguji Sudan 3 itu untuk mengetahui kadar atau mengetahui kandungan lemak gitu ya. Jadi di sini kita bertujuan untuk mengetahui kandungan lemak dari suatu makanan ya, dalam makanan. Ya, apakah makanan tersebut mengandung lemak atau tidak gitu. Kita akan mengujinya dengan uji Sudan 3 menggunakan reagen Sudan 3 ya. Nah, indikatornya apa? Indikatornya ketika makanan tersebut itu mengandung lemak gitu ya. Indikatornya itu dia awalnya larutan Sudan 3 itu warnanya kan merah ya. Itu warnanya merah. Nah, ketika dia mengandung lemak, warna merah ini yang tadinya awalnya homogen, nah akan terbentuk lapisan merah gitu ya. Jadi awalnya homogen nih warna merahnya tuh kan nyatu ya, ketika kita masukkan makanan yang mengandung lemak, dia akan terbentuk lapisan merah. Jadi tidak homogen larutannya seperti itu. Ya, kita lihat di sini. Oke, nah ini ya contohnya. Nah, di sini bagian yang pertama ini tuh mula-mulanya si larutan Sudan tiganya ya. Di larutan Sudan tiganya sebelum kita masukkan makanan yang mengandung lemak. Nah, ketika kita masukkan makanan yang lemak gitu ya, masukkan makanan yang mengandung lemak, dia akan berubah menjadi seperti ini gitu ya. Jadi dia itu tidak menyatu gitu ya. Di sini ada lapisan merah, ada butiran-butiran merah dan di sini ada lapisan yang terpisah gitu ya. Ini tuh adalah air gitu ya. Jadi memisahkan antara air dan juga lemak. Jadi Sudan 3 di sini ya, Sudan 3 itu akan berikatan berikatan dengan lemak gitu. Dia akan berikatan dengan lemak. Jadi pigmennya ya, pigmen merah pada Sudan 3 itu akan berikatan dengan lemak. Jadi makanya si yang berwarna merah itu hanya lemaknya saja. Di sini terbentuklah dua lapisan. Lapisan lemak ya, ini tuh lemak dan yang bawahnya ini adalah lapisan air. Seperti itu ya. Ini untuk Sudan 3. Nah, sekian untuk materi terkait
uji makanan ya, uji kandungan makanan itu yang tadi ada empat ya. Yang pertama ada uji Benedik, kemudian ada uji Lugol, ketiga ada uji Biuret, dan yang terakhir ada uji Sudan. Nah, untuk video kali ini sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kakak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik semua.